Saya Mita Anggraini, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Prodi SDM dengan mata kuliah Kewirausahaan, ingin membagi ilmu tentang bisnis plan yang saya buat. Bisnis yang saya buat adalah tentang makanan khas Jawa Barat, yaitu empal gentong 99 kali gani. Kenapa saya mengambil nama empal gentong 99 kali gani? Karena angka 99 itu diambil dari nama-nama Asmaul Husna, dan kali gani itu setiap ada pembeli itu, misalkan lewat empal itu pasti selalu kali gani itu ingin mampir, jadi dinamainya empal gentong 99 kali gani. Ini dia. Empal gentong sendiri merupakan khas makanan Cirebon, masyarakat Cirebon, Jawa Barat, di mana makanan ini hampir mirip dengan gulai yang dimasak menggunakan kayu bakar di dalam gentong. Daging yang digunakan menggunakan daging sapi, jeroan, usus, dan babat. Empal gentong biasanya disajikan dengan nasi ataupun dengan lontong, ditaburkan dengan bawang goreng, kucai, dan sambal. Makanan khas Cirebon biasanya disajikan dengan suhu yang panas atau hangat, karena jika empal gentong dingin itu rasanya tidak enak, jadi lebih disajikan dengan suhu yang panas atau hangat. Dalam memulai bisnis ini terdapat biaya yang dibutuhkan dalam usaha empal gentong tersebut. Rincian biayanya meliputi investasi, biaya tetap, biaya variabel, dan pendapatan per bulannya dihitung dengan sedetail dan serinci mungkin. Dalam investasi terdapat peralatannya itu seperti gentong, kompor dan tabung gas, panci, pengaduk, pisau, dan peralatan tambahan lainnya. Total dari investasi peralatan tersebut mencapai sekitar 1.976.000. Dari investasi peralatan tersebut, kita memulai dengan biaya operasional, di mana terdapat dua biaya operasional, yaitu variabel dan biaya tetap. Biaya variabel itu meliputi bahan-bahan, di mana semua biaya ditotal secara rinci sedemikian mungkin. Biaya variabel tersebut meliputi daging sapi, santan, serai, babat, usus, dan lainnya. Dari biaya operasional yang sudah ditotal tersebut, total biaya variabel mencapai 12.210.000, dan biaya tetap itu meliputi penyusutan dari investasi peralatan yang awal dihitung tersebut. Biaya tetap tersebut penyusutan dihitung selama 3 tahun berturut-turut dan dikali dengan biaya investasi dari peralatan awal tersebut, sehingga biaya tetap di total menjadi 55.300. Dan total biaya operasional tersebut, biaya variabel ditambah dengan biaya tetap, sehingga biaya variabel dan biaya tetap dijumlahkan menjadi total biaya operasional, yaitu 12.265.300. Dari rincian investasi dan biaya operasional tersebut, kita menghitung pendapatan per bulannya. Per bulan penjualan rata-rata empal gentong, harga satu porsi empal gentong senilai 17.000. Keuntungan per bulannya, laba tersebut total pendapatan dikurangi dengan total biaya operasional yang sudah dihitung terlebih dahulu. Total pendapatan tersebut mencapai 12.750.000, dan total biaya operasional
12.265.300 dikurangi menjadi 484.700, sehingga lama balik modal dari penjualan empal gentong tersebut, total investasi dibagi dengan keuntungan yang di awal sudah dihitung menjadi total investasi 1.976.000 dibagi dengan total keuntungan per bulan yaitu 484.700, sehingga hasilnya menjadi 4,07 setiap 1 bulan lebih. Jadi keuntungan dari penjualan empal gentong dengan harga 1 porsi 17.000 sebanyak 25 porsi setiap harinya adalah mencapai 484.700 dengan lama balik modalnya selama 1 bulan lebih. Analisis di atas hanya perkiraan sehingga sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan naik atau turunnya bahan baku dari pembuatan empal gentong dan harga bahan baku lainnya. Dari biaya yang sudah dihitung, kita membuat strategi pemasaran dari usaha empal gentong tersebut. Strateginya meliputi mempromosikan dengan cara menyebar brosur ke berbagai tempat atau bisa juga promosi ke media sosial. Kedua, menyediakan tempat makanan yang nyaman dan bersih. Dari usaha tersebut terdapat kelemahan, begitupun kelebihannya. Kelemahan dari usaha tersebut ialah persaingan dalam dunia bisnis yang cukup ketat, yang cukup banyak, potensi perputaran uang, dan pemilihan lokasi usaha. Kelebihannya, daging sapi yang terdapat di empal gentong tersebut memiliki banyak kandungan seperti protein, kalsium, fosfor, energi yang mungkin banyak manfaat untuk membentukkan otot, memperkuat sel imun, dan membuat perkembangan sel otak. Kedua, empal gentong sudah banyak ditemui di berbagai daerah, bukan hanya di daerah Cirebon saja, melainkan di berbagai daerah lain pun ada. Bahkan di restoran-restoran pun banyak juga yang menyajikan restoran makanan empal gentong. Makanan empal gentong ini merupakan makanan semua kalangan usia, tergantung bagaimana selera orang tersebut. Makanan empal gentong ini pun merupakan salah satu bisnis yang tingkat prospeknya sangat baik untuk kedepannya. Dari usaha ini terdapat analisis SWOT di mana strike kekuatan selain harga yang relatif terjangkau dan juga jenis makanan dengan bahan olahan lokal yang digemari oleh seluruh lapisan. Kedua, weakness atau kelemahan, di mana pesaing yang semakin banyak membuka usaha warung makan empal gentong. Ketiga, opportunity atau peluang, di mana kemitraan untuk jangka waktu yang tidak terbatas serta bahan baku yang relatif sangat murah. Dan yang terakhir yaitu threat atau ancaman, di mana ancaman dalam usaha bisnis empal gentong ini banyaknya pesaing yang semakin banyak, yang semakin meningkat, dan dari situ dimana kita harus benar-benar membuat usaha kita semakin maju di antara pesaing-pesaing kita tersebut. Dari usaha bisnis empal gentong ini terdapat visi dan misinya. Visinya menciptakan makanan unggulan dengan rasa yang berkualitas dan banyak diminati masyarakat, tidak hanya untuk kalangan muda tetapi untuk orang tua, lansia maupun anak-anak. Dan misi dari empal gentong ini pun menciptakan ekonomi yang mandiri, membangun kemandirian menghadapi tantangan global yang semakin ketat, dan membangun semangat entrepreneur atau wirausaha. Ini adalah bisnis plan yang sudah saya buat. Ini dia bisnis yang saya buat, yaitu empal gentong 99 kali gane yang tadi saya sudah menjelaskan sebelumnya.
Dan ini rinciannya yang sudah saya jelaskan juga di awal. Dan ini akhir dari keuntungan rincian tersebut, serta strategi pemasaran beserta kelemahan dan kelebihannya, dan juga analisa SWOT dan visi misinya. Dan ini lampiran dari bisnis plan yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Semoga bermanfaat dan bisa jadi motivasi buat kalian juga. Terima kasih. Sekian ilmu yang saya bagikan mengenai bisnis plan tentang kewirausahaan membangun usaha empal gentong. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.